Ya memang sebenarnya bukan album baru ini, udah lama. Nah, 6 tahun yang lalu tidak sempat promo, jadi ya mengalir begitu aja jadinya, nggak ada yang tahu dengan albumnya. Sebenarnya ini album sudah lama banget, sebenarnya 6 tahun yang lalu. Cuma kemarin itu saya broadcast ke teman-teman untuk ucapan permintaan maaf, mohon maaf lahir batin untuk memasuki bulan Ramadan gitu ya. Saya kirim videonya juga. Ya alhamdulillah respon dari teman-teman kok bagus gitu. Jadi mulai lagi, jadi terpacu saya untuk ini lagi. Kebetulan kemarin juga ini kekirim juga ke salah satu sahabat saya, ke Mas Seno. Mas Seno pas dengerin dia langsung kontak ke saya gitu kan. Katanya Mas Tony ini sayang banget ini kalau album tidak dinaikkan gitu kan. Terus gimana, udah sini kita sama-sama, saya bantu semaksimal mungkin untuk kita promo album ini lagi. Waduh, ini baru kemarin nih, jadi ini termasuk dadakan juga nih kita untuk ininya, untuk mempromosikan ini gitu. Baru kemarin kita kontak-kontak, tiba-tiba udah Mas Seno udah bawa timnya ke sini, alhamdulillah. Pertanyaan sahabatnya Seno M Harjo mengenai belum masuknya mini album Hanya Engkau Ya Allah yang diproduksi 6 tahun lalu. Jadi awal keberanian Tony Seno, penyanyi yang memiliki timbre vokal merdu menghanyutkan seperti almarhum Dori Pesulima. Apalagi info yang disampaikan sahabatnya tersebut jika lagu yang sudah diproduksi beberapa tahun lalu ketika masuk ke platform digital masuk ke dalam kriteria karya musik baru, menambah semangat Tony Seno untuk kembali merilis mini album Hanya Engkau Ya Allah yang saat di launching 6 tahun lalu belum dilakukan promosi secara maksimal. Album yang berisi 6 lagu antara lain Hanya Engkau Ya Allah, Ku Merindumu Ya Allah, Pasrah, Rabalah Diri Kita, Ka'bah Yang Suci, dan Hari Kemenangan. Rencananya akan diluncurkan 2 single jagoannya berjudul Ku Merindumu Ya Allah dan Rabalah Diri Kita. Lebih lanjut Tony menjelaskan jika album yang diproduksi 6 tahun lalu ini awalnya Tony tidak pernah terpikir akan merilis album religi. Keinginan Tony awalnya hanya akan merekam single religi yang sudah terlebih dulu hits, namun niatnya berubah ketika musisi senior Maman Piul dan sang istri Cahaya Bunga Saragi menyodorkan 6 lagu yang dianggap cocok dengan karakter suara Tony. Dan saat didengarkan Tony langsung tertarik, apalagi lirik dan aransemen musiknya membuat dirinya merinding saat pertama kali mendengarkan. Dari kejadian itu akhirnya penyanyi yang telah terlebih dahulu eksis di jalur musik pop dan pernah berduet dengan penyanyi idolanya Dewi Yull di lagu Rindu Terlarang dan Segalaku Untukmu ini, akhirnya merilis album religi pertamanya Ku Merindumu Ya Allah. Kebetulan di album ini banyak yang buat lagunya, jadi kemarin saya sama Mas Seno itu juga sempat, Mas coba deh Mas dengar mana yang kira-kira. Mas Seno kan kuping ininya kan lebih tajam untuk mendengar mana yang lebih bagus gitu kan. Mas Seno sendiri juga bingung gitu. Kalau pada 6 tahun yang lalu tuh sempat kita promo, sebentar kita promo tuh Hanya Engkau Ya Allah itu. Nah sekarang kita mau mengangkat itu Ku Merindumu Ya Allah sama Rabalah Diri Kita. Tapi nanti pas sudah akhir Ramadan kita mau naikkan yang Hari Kemenangan, yang buat Lebaran. Kebetulan ini yang cipta itu sahabat-sahabat saya juga, Cahaya Bunga Saragi, dan yang aransir itu suaminya Maman Piul. Jadi suami istri yang sangat berbakat dalam dunia musik, bagus banget. Melodi dan syairnya benar-benar menyentuh banget. Kalau yang pertama itu kedekatan dia dengan Allah, jadi udah benar-benar dekat, udah seakan tidak ada jaraknya gitu. Dia berpasrah diri ke Allah. Kalau Rabalah Diri Kita itu jadi ke orang kadang-kadang dia berbuat apa kan hanya dia yang tahu sampai seberapa. Makanya ya kita tanya ke diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan gitu. Sebenarnya saya nggak ada keinginan buat album religi. Cuma sangat pengen buat single untuk religi. Jadi nggak satu album dan lagu yang udah lama, yang udah terkenal. Jadi saya waktu berkeinginan mau membawakan salah satu lagu dari Bimbo. Cuma pada saat itu saya rekaman di tempat Kang Maman sama Mbak Bunga. Dia dengar suara saya, dia bilang kita punya lagu yang karakternya sama Mas Tony, lagu religi. Saya bilang maaf, saya tidak mau buat lagu baru, saya pengen buat lagu yang udah terkenal, yang cuma juga satu, bukan album.
mereka tidak putus asa nawarin terus gitu kan. Hari yang keberapa saya ke situ, akhirnya dia bilang, ya udah, saya denger deh mana lagunya. Pas saya dengar saya kaget gitu, saya langsung merinding. Jadi kan jarang kita dengar selagu awal pertama tuh yang langsung kena gitu. Waduh, saya bilang kok lagunya begini, saya pikir gitu kan. Terus waduh, saya sampai kaget gitu. Akhirnya udah, ntar mas didengerin satu lagi gitu kan. Didengerin saya merinding lagi. Jadi dua lagu awal tuh merinding. Akhirnya didengerin lagi yang lain-lain. Saya bilang ini kayaknya saya benar-benar berubah ini. Saya bilang apa, rencana saya jadi berubah nih, bukan lagi untuk single nih. Dia bilang akhirnya mereka mau nggak mas kita kerjasama gitu kan. Jadi mereka udah punya studio, mereka yang Kang Mamannya juga ada sebagai arranger kan udah. Jadi ya udah kita kerjasama aja di Bang ya, untuk buat album ini. Akhirnya kita buat itu dalam 1 minggu. Itu jadi take vokal dengan video klipnya. Jadi itu benar-benar kita kerja kilat, tapi dengan mungkin karena feel-nya dapat, jadi benar-benar mengalirnya benar-benar lancar banget gitu. Itu kita buat video klip itu juga ada 5 lagu itu dalam 1 hari. Saya ini bukan karena album saya ya, saya yakin lagunya kuat-kuat. Karena di situ saya senangnya apa? Jadi syairnya itu bukan menggurui orang. Jadi benar-benar yang apa adanya syair dan tidak mengalir, itu enak banget gitu. Syairnya sangat menyentuh dan realita gitu. Jadi bukan hal yang kadang-kadang kan ada syair yang seakan-akan menggurui orang juga dengarnya jadi kurang enak gitu kan. Ini benar-benar mengalir banget. Syair melodinya sangat kuat. Itu benar-benar, dan kemarin saya dengerin ke orang banyak yang merinding, ada yang menangis. Dan saya pribadi waktu syuting lagu ini benar-benar nangis. Ada 2 lagu itu benar-benar saya buat saya nangis gitu. Jadi saya yakin, dan kemarin yang saya coba broadcast ke teman-teman, respon dari mereka sangat bagus. Itu yang buat saya terpicu lagi. Nah, terus kebetulan ya karena Mas Seno juga gitu. Karena Mas Seno denger, dia bilang, Mas Tony harus ini lagi, dia bilang kan, karena ya dia bilang karakter kayak gini sekarang jarang gitu Mas Seno kan. Nah, saya bilang aduh alhamdulillah Mas. Jadi ya akan saya bantu semaksimal mungkin. Mas Seno terima kasih untuk dukungannya. Jadi ya mungkin kemarin udah nggak kepikiran saya untuk memulai untuk promo gini lagi. Cuma dengan dukungan Mas Seno, saya berharap bisa diterima di pecinta musik Indonesia, khususnya untuk lagu-lagu religi. Pada kesempatan ini kalau Kang Maman sama Mbak Bunga nonton, saya ucapkan terima kasih untuk karya-karyanya, untuk kerjasamanya. Semoga ke depan kita masih tetap bisa berkarya, bisa tetap bekerja sama. Terima kasih. Ini albumnya.